Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan memaparkan tentang uji hidrolisis protein. Sebelum mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Ayun Dinar Safitri. Yang kedua, ada Arum Novianingsih. Yang ketiga, ada Nur Mala Indah. Yang keempat, ada Afda Fadila. Dan yang kelima, ada Intan Nur Nafia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan tentang table of contents pada video kali ini, yaitu ada judul, tujuan, landasan teori, kemudian ada alat dan bahan. Selanjutnya ada proses, ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peristiwa kimia dalam hidrolisis protein. Kemudian ada landasan teori. Menurut Pujiadi 2006, protein merupakan suatu molekul besar dengan berat molekul bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Protein akan menghasilkan asam-asam amino jika terhidrolisis oleh asam atau enzim. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Asam-asam amino ini terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Kemudian menurut Purwanto 2014, penentuan kadar protein dalam suatu bahan makanan ataupun minuman dapat diukur dengan beberapa metode, yaitu metode Biuret, metode Lowry, metode Bradford, dan metode BCA. Kemudian, menurut Fessenden 1986, hidrolisis adalah suatu pemecahan molekul gula, pati, dan selulosa yang kompleks menjadi molekul monosakarida, mudah dilakukan dalam laboratorium dengan mendidihkan larutan atau suspensi karbohidrat itu dengan larutan asam encer. Menurut Hernandez DKK 2013, hidrolisis protein merupakan pecahnya suatu senyawa protein yang merupakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, bahkan menjadi pecahan molekul penyusunnya berupa asam amino. Oke, selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada pemanas air, panci, wadah atau mangkok atau cup, kemudian ada sendok, ada gelas. Kemudian bahannya yaitu telur, susu, tahu, kecap, tempe, air, asam cuka atau asam asetat. Nah, selanjutnya yaitu proses praktikum, yaitu proses hidrolisis protein pada masing-masing bahan. Yang pertama ada hidrolisis protein dengan sampel telur. Bahan yang digunakan yaitu asam asetat dan putih telur. Pertama-tama, panaskan air hingga mendidih. Langkah pertama hidrolisis protein yaitu masukkan beberapa tetes asam asetat atau cuka ke dalam putih telur yang sudah disiapkan. Kemudian aduk, amati perubahan yang terjadi. Putih telur yang sebelumnya berwarna kuning bening akan menjadi lebih keruh. Bisa dilihat terdapat warna putih keruh dalam putih telur tersebut. Yang selanjutnya, panaskan putih telur yang sudah diberikan cuka ke dalam air mendidih. Amati perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu putih telur mengalami koagulasi atau penggumpalan menjadi berwarna putih. Inilah hasil dari hidrolisis protein dengan sampel telur. Putih telur sebelum dilakukan pemanasan berwarna kuning bening, setelah penambahan asam asetat atau cuka berubah menjadi kuning keruh, kemudian setelah dilakukan pemanasan terbentuk gumpalan atau mengalami koagulasi berwarna putih. Yang kedua yaitu hidrolisis protein dengan sampel susu. Yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, tuangkan air susu ke dalam suatu wadah. Kemudian, masukkan beberapa tetes asam cuka ke dalam air susu. Tekstur susu yang ditambah dengan asam cuka akan mengalami kerusakan atau pecah. Hal ini dikarenakan terjadinya denaturasi akibat asam.
untuk selanjutnya, kita didihkan air sampai mendidih. Kemudian, masukkan air susu yang telah ditambah asam cuka ke dalam air mendidih. Struktur air susu setelah terjadinya proses pemanasan akan mengalami kerusakan dan terjadinya penggumpalan di atas permukaan. Hal ini terjadi karena denaturasi akibat dari pemanasan. Gambar A yaitu tekstur awal pada air susu. Kemudian gambar B yaitu tekstur air susu setelah proses penambahan asam cuka. Kemudian gambar C yaitu tekstur air susu setelah terjadinya proses pemanasan. Untuk yang ketiga yaitu hidrolisis protein dengan sampel tahu. Bahan yang digunakan adalah sampel tahu, air, dan cuka. Langkah yang pertama adalah memanaskan air hingga mendidih. Masukkan 1 sendok makan tahu yang sudah kita haluskan ke dalam mangkok atau cup. Kemudian, tambahkan air dan asam cuka secukupnya. Aduk hingga rata. Selanjutnya, kita panaskan sampel dengan memasukkannya ke dalam panci yang berisi air mendidih. Tunggu hingga 5 menit. Ini adalah perbedaan sampel tahu yang ditambah asam cuka sebelum dan sesudah dipanaskan. Terlihat perbedaan pada sampel tahu sesudah dipanaskan, yaitu sedikit lebih kental atau menggumpal. Yang keempat, hidrolisis protein dengan sampel kecap. Dan yang terakhir yaitu hidrolisis protein dengan sampel tempe. Pembahasan dari uji hidrolisis ini yaitu hasil dari uji hidrolisis protein menunjukkan bahwa telur mengandung protein. Hal ini ditunjukkan setelah pemanasan putih telur mengalami denaturasi menjadi gumpalan berwarna putih. Pada penambahan sedikit cuka, putih telur berubah menjadi kuning keruh. Kemudian untuk sampel susu, sebelum dan sesudah dilakukan penambahan cuka, susu tetap berwarna putih. Namun, tekstur dari susu yang semula cair setelah penambahan asam cuka menjadi menggumpal dan sedikit pecah. Kemudian setelah dilakukan pemanasan, susu menjadi pecah dan menggumpal, menunjukkan bahwa susu mengalami hidrolisis. Pada sampel tempe, sebelum dilakukan pemanasan berwarna keruh dan setelah pemanasan berwarna sedikit bening. Untuk tahu sedikit menggumpal setelah pemanasan, hal ini menunjukkan telah mengalami hidrolisis protein. Kemudian, sampel yang menunjukkan hasil negatif adalah kecap, yaitu ditandai dengan tidak adanya perubahan sebelum dan sesudah dilakukan uji hidrolisis. Untuk kesimpulan dari praktikum ini yaitu telur, susu, tahu, tempe mengalami hidrolisis protein, sedangkan kecap tidak mengalami hidrolisis protein. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk uji hidrolisis ini. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.